Hello guys, Assalamualaikum. Saya mau reaction video tentang perkembangan Indonesia selama Bapak Jokowi menjadi presiden. Reaction hari ini adalah mengenai industri gula dari kelapa sawit. Kelapa sawit bukannya cuma untuk minyak, banyak lagi kegunaan dia. Nah, sekarang ni Jokowi nak buat kelapa sawit ni menjadi gula, dan Jokowi pun nak buat pabrik untuk kelapa sawit diubah menjadi gula. Tapi tidak berlama-lama lagi, jom kita tengok video ini. Tapi sebelumnya boleh tekan lonceng dan subscribe dulu, yang pastinya free atau gratis. Let's go. Presiden Jokowi tertawakan Uni Eropa. Baru kemarin sombong tak butuh Indonesia, kini ngemis-ngemis borong minyak kelapa sawit Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mencatat bahwa ekspor produk sawit Indonesia ke Uni Eropa pada Agustus tahun 2022 mencapai 506,8 ribu ton, atau naik 51,7% dari bulan sebelumnya yang mencapai 334 ribu ton. Uni Eropa merupakan pembeli produk sawit Indonesia yang mengalami peningkatan ketiga terbesar setelah India dan Cina. Ketua GAPKI, Joko Supriyono, mengatakan bahwa perang Rusia dan Ukraina menyebabkan suplai minyak nabati khususnya minyak biji bunga matahari menjadi terganggu. Hal itu berdampak tidak langsung pada permintaan minyak kelapa sawit Indonesia. Dia mengatakan, sebagian manufaktur Uni Eropa kembali menggunakan minyak kelapa sawit saat kesulitan mendapatkan pasokan minyak bunga biji matahari. Tadinya dia hindari palm oil, tapi saat kesulitan suplai, dia gunakan palm oil. Ujarnya dalam konferensi pers penyelenggaraan Indonesian Palm Oil Conference, IPOC, secara virtual, Rabu, 12/10, IPOC ke-18 pada tahun ini kembali digelar secara luring di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali pada 2-4 November. Selain manufaktur, Joko mengatakan, minyak kelapa sawit juga mulai dijual kembali di retail. Contohnya beberapa bulan lalu ada berita jika supermarket di Inggris yang tadinya tidak gunakan palm oil, sekarang mulai jual lagi, ujarnya. Momentum ekspor sawit, menurut Joko, minimnya pasokan minyak nabati lain seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengekspor minyak sawit ke pasar global. Namun demikian, dinamika penjualan produk sawit Indonesia sempat terkendala kebijakan larangan ekspor yang diterapkan pada tanggal 28 April hingga tanggal 23 Mei tahun 2022. Makanya kami berikan masukan pemerintah, saat pasar butuh palm oil, kita harusnya justru berikan kemudahan ekspor. Tapi pemerintah kita terlalu reaktif melihat kondisi domestik, ujarnya. Berdasarkan catatan GAPKI, ekspor seluruh produk sawit Indonesia pada Agustus tahun 2022 mencapai 4,33 juta ton. Jumlah tersebut naik 1,63 juta ton dari Juli tahun 2022 yang mencapai 2,7 juta ton. Kenaikan ekspor tertinggi adalah jenis olahan CPO dari 1,92 juta ton pada Juli tahun 2022 menjadi 2,97 juta ton pada Agustus tahun 2022. Pada Agustus tahun 2022, nilai ekspor produk sawit mencapai 4,8 miliar dolar, naik 900 juta dolar dibandingkan nilai ekspor produk sawit Juli tahun 2022 sebesar 3,8 miliar dolar. Kenaikan nilai ekspor tersebut terjadi di tengah penurunan harga CPO Chief Rotterdam turun dari 1.203 dolar ton pada Juli menjadi 1.095 dolar ton pada Agustus. Keberanian membuka sebuah investasi, keberanian untuk membuka sebuah usaha di tempat ini yang harus kita apresiasi dan kita hargai. Indonesia tidak perlu impor. Jakarta, media informasi viral. Sawit Indonesia, upaya mencapai swasembada gula di dalam negeri dapat tercapai melalui pemanfaatan bioteknologi. Salah satunya mengolah kelapa sawit menjadi bahan baku pembuatan gula. Hal ini diungkapkan Profesor Dr. Arif Satria Rektor IPB University saat membuka webinar bertema Palm Oil in Food,
Health Issue and Market Trend yang diselenggarakan SEAFAST Center IPB, Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2021. Di era pemerintahan Jokowi, Indonesia semakin berjaya, khususnya di bidang pangan. Banyak pabrik telah diresmikan. Industri membuka pabrik gula. Dan yang paling penting membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Ini poin yang paling penting yang ingin saya garis bawahi. Harga sawit pun akan terus naik sejahtera, serta membuka lowongan pekerjaan juga bagus, kata Arif Satria. Arif Satria menjelaskan bahwa IPB jadi gula. Kerjasama yang baik antara petani dengan pabrik gula. Pabrik gulanya sendiri juga yang mesin-mesin lama ini juga akan segera semuanya kita rubah semuanya dengan mesin-mesin modern sehingga rendemennya tinggi, petani nanti juga diuntungkan karena rendemennya naik. Sampai kapanpun kalau mesinnya mesin-mesin lama, mohon maaf Bapak petani, akan sulit. Kuncinya ada di rendemen, bener enggak? Saya sudah lihat dulu beberapa pabrik, kalau diterus-terusan kayak gini nggak akan, udah kita mau ngomong apa nggak akan itu yang namanya tersolusikan. Ada solusinya, ada jalan keluarnya. Kuncinya memang bibit yang baik, mesin dengan rendemen, memberikan rendemen yang baik juga kepada petani. Kuncinya hanya ada di situ. Dan ini memang memerlukan investasi yang tidak sedikit, memerlukan uang yang tidak sedikit, tetapi sudah kita niatkan untuk merubah ini. Ini yang akan kita lakukan. Sehingga nantinya selain gulanya terpenuhi, ada sisi yaitu karena gula juga menghasilkan molase, ini yang dipakai untuk membangun industri etanol, membangun industri bioetanol, yang juga akan memperkuat ketahanan energi kita. Kita juga tahu separuh dari energi yang kita gunakan itu, BBM yang kita gunakan itu, 50% itu impor semuanya. Supaya kita tahu, tidak boleh kita terus-teruskan ini. Karena kita, kalau tebu ini berhasil, kemudian B30 sawit itu bisa ditingkatkan lagi, ini akan memperkuat ketahanan energi negara kita Indonesia. Oke, itulah tadi video Bapak Jokowi memberitahukan mengenai kelapa sawit yang pada awalnya ditolak oleh Uni Eropah. Sekarang nak borong minyak kelapa sawit daripada Indonesia pula. Tapi Bapak Jokowi nak rubah kelapa sawit ni daripada kelapa sawit jadi gula dan biodiesel. Bapak Jokowi betul-betul brilian, dia punya minda untuk kemajuan rakyatnya. Okey, sampai di sini dulu video reaction saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.